Nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama kembali lagi bersyukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak hentinya kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sahibul hajat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kita memasuki malam ke-14 di bulan Sya'ban. Malam besok insyaallah malam 15. Keterkaitan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu bahasa Arab. Jika bahasa kita separuh, ya kan, nisfu separuh, setengah. Kalau kita makan soto separuh ya kita sempat nisfu aja kita tawakan orang. Ada ya lah soto nisfu jangan ada ya, ya separuh. Nah jadi ketika di malam nisfu Sya'ban, pada saat itu Rasulullah pernah didatangi oleh Sayyidina Jibril. Riwayat daripada Abi Hurairah, kata beliau, atani Jibril lailatan nisbi min Sya'bana. Telah mendatangi kepadaku Sayyidina Jibril alaihissalam pada malam 15 atau separuh daripada bulan Sya'ban. Waqala, dan pada saat itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmati. Kata Jibril, wahai Muhammad, malam ini, maksudnya malam nisfu Sya'ban, dibukakan oleh Allah pintu langit dan pintu rahmat. Ketika Jibril mengatakan demikian, sampai diteruskan perkataan Jibril, fakum, kata Jibril, bangun, wasalli, dan beribadahlah kepada Allah. Ini maksudnya sholli itu adalah salat sunnah, bukan yang wajib. Kalau wajib kan sudah tahu kita maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Wasalli, sembahyanglah. Maka itu rentetan biasanya kita sehabis sholat maghrib kita banyak ibadah kepada Allah. Di antara sholat sunnah yang sering kita lakukan adalah sholat taubat, sholat hajat, dan juga sholat tasbih. Kita isi malam itu dengan berbagai macam amal ibadah. Di samping ibadah sholat, kita juga banyak dituntut untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Kenapa? Sebab karena Nabi pernah mengatakan ada 5 malam yang tidak akan pernah ditolak doa. Jadi 5 malam ini manakala kita berdoa, bermunajat kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Nah sudah berlalu. Yang kedua adalah walailatun nisbi min Sya'bana, itu malam nisfu Sya'ban, berarti malam besok. Mulai kapan kita berdoa? Mulai semenjak malam, mulai maghrib, isya, sampai menjelang sholat subuh, kan malam. Nah, jadi malam itu kita hidupkan dengan berbagai aktivitas ibadah. Salah satunya adalah diantaranya sholat sunnah dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disuruh warfa rasaka wa yadayka ila samai, artinya disuruh banyak berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah. Yakinkan bahwa manakala ketika kita berdoa, seyakin-yakinnya doa kita akan diijabah oleh Allah. Jangan ada keraguan, karena Allah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Jangan ada keraguan-raguan. Apa diantaranya keraguan-raguan? Kira-kira doaku ini kabul kah ada kayaknya? Bisakah ada sapuja? Nah, sudah menyangka lebih awal, hati ini ragu-ragu, maka hilangkan itu semua supaya
Manakala ketika kita berdoa, diijabah oleh Allah segala permohonan kita. Tapi ada kalanya berdoa itu kalau bisa jangan sampai lalai hati kita. Kadang-kadang ucapannya A, hati kita melayang ke sana kemari. Mestinya ada sinkron, ada kecocokan. Apa yang dikatakan oleh mulut kita, hati kita mengiyakan. Setidak-tidaknya secara global, apa sih maksud dari doa yang kita munajatkan kepada Allah? Ya masih mending dari A pindah ke B atau ke C. Ini dari A pindahnya ke Z, jauh benar, meluncat jadinya kan. Nah jadi kalau bisa hati kita jangan sampai lalai, hati kita jangan sampai lupa, fokus konsentrasi kita semata-mata berharap apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan mudah-mudahan berharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada saat itu Rasulullah mengatakan, "Faqultu ya Jibril, ma hadhil lailatu." Jibril menyuruh untuk bangun, beribadah, berdoa. Lalu Rasulullah balik bertanya, "Malam apa ini wahai Jibril? Sehingga engkau menyuruh aku beribadah, bermunajat, memohon kepada Allah." Faqala, kata Jibril, "Hadhihi lailatun yuftahu lahu salasu mi'ati babin minar rahmati." Malam ini, kata Jibril, Allah telah membukakan 300 pintu rahmat. Banyak benar. 300 pintu rahmat dibukakan oleh Allah. Dan bahkan kata Jibril, "Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'a." Dan Allah memberikan ampunan kepada semua orang selama orang tersebut tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak bersifat syirik. Kalau asyirkul akbar boleh jadi kita tidak menyembah berhala dan lain sebagainya. Tapi yang dikhawatirkan adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa diantaranya? Pada saat posisi kita beribadah kepada Allah, ada perasaan batin, kepengen dipuji. Bila ingin dilihat orang, bila dilihat orang beramal beribadah, kayaknya semangat kita. Orang tidak ada yang melihat, malas. Berarti ada perasaan, dan ini rugi nantinya. Ketika di akhirat kita minta balasan di sisi Allah, mana ya Allah balasan yang pernah aku perbuat ibadah kepada engkau selama di dunia? Kata Allah, tidak ada balasan yang engkau dapat. Karena pada saat engkau beribadah, engkau berharap pujian, sanjungan dari orang lain, dari makhluk. Maka minta kepada makhluk tersebut. Nah jelas tidak akan berhasil. Karena makhluk pun tidak akan mampu memberikan. Yang memberikan nilai pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan setiap kali apapun aktivitas ibadah yang diperbuat, pasti lapas niat itu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Ini memfokuskan supaya jangan ada motivasi lain, beribadah kepada Allah semata. Selama orang itu tidak syirik kepada Allah, pasti diampuni dosanya. Nah, kita berharap di malam itu dosa diampuni, amal ibadah diterima, dan doa diijabah oleh Allah. Ternyata keistimewaan yang disiapkan pada malam itu ada orang yang tidak mendapatkan. Dosa tidak diampuni, pahala tidak didapat, bahkan doa tidak diijabah. Padahal dia ikut serta beramal beribadah, tapi kenapa tidak diterima pahalanya? Dosanya tidak diampuni, bahkan doanya tidak diijabah oleh Allah. Padahal tadi malam yang doa dikabulkan salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Ada 3 malam berikutnya, malam Idul Fitri, walailatul Idul Adha, dan walailatul Jum'ati, malam Jumat. Jadi 5 malam itu kita bila berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan. Tapi tadi kembali lagi dalam hati kita ada satu keyakinan, berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan. Jangan tadi berperasaan kabul juga ada kak nih, potongan kadang kabul bang, potongannya
Aduh, akhirnya mereka dosa sama-sama itu. Kenapa sebab? Karena kita sudah berprasangka yang tidak baik. Baik sangka aja kita kalau Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada di antaranya orang yang tidak dikabulkan doanya, amal tidak diterima, dosa tidak diampuni adalah illa mangkana sahiran, tukang sihir, tukang santet. Nah, ya ini. Bila ada tuh, ada lah kira-kira di kampung kita kalau ada lah. Nah, ada tuh ada ya di televisi. Dan kalau tayang televisi itu ada rajin contohnya tukang sihir. Au kahinan atau dukun, nah ya juga termasuk. Au musyahinan, orang yang saling bermusuh-musuhan. Nah ini bahaya nih, cekcok. Ada permasalahan kecil diperbesar, yang sudah besar makanya diperbesarnya, dan yang kecil aja diperbesar. Makanya sebelum malam nisfu Sya'ban kita dianjurkan saling maaf memaafkan. Kan Nabi sudah mengaturkan bila kita ini bertemu di antara dua orang muslim, kemudian dia ucapkan salam, saling berjabat tangan, tidak akan berpisah keduanya kecuali dosa sudah diampuni oleh Allah SWT. Kan disuruh nih di salaman kita supaya apa? Dosa kita ini diampuni Tuhan. Enggak, jangan bersalaman ya, nah bersalaman, nah jadi bersalaman ini, bayar nih. Orang ujung-ujung bersalamannya lah kerja. Untung masih tangan busnya ke kepala, nah ini lain kisahnya. Allah Rabbi. Nah, supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Dan bahkan ke dalam satu majlis pun kita sepeninggal kita dari tempat ini, kita membaca doa kafaratul majalis, harapan doa saat kita berdatang diampuni oleh Allah. Ya, kita baca lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Harapannya tidak lain manakala pada saat itu kita melakukan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang menyadari banyak benar dosa. Entah ketika kita duduk ada orang yang kada nyaman kan dengan duduknya kita. Nah, apa duduknya kita bilang benar-benar selanya ya kan. Kasihan orang ya sakit hati orang kada tahu kita kada sadar. Apalagi ucapan kadang-kadang mau ucapi orang yang kada baik. Nah, akhirnya cekcok, bahwa tapaut lain sebagainya. Maka itu kita saling memaafkan. Kalau ada kesalahan kehilapan sedikit, udahlah saling merelakan. Aku jadi korelakan aja berataan. Kesalahan pian lawan ulun relakan, dan ulun pun minta maaf lawan pian. Tapi sabuting nang kada korelakan jadi hutang. Hutang kada berelaan jadi ya kan. Tapi kalau yang lain berelaan aja, kalau hutang ada aja sedikit. Jadi kalau bang berelaan juga nyaman benar sih. Au mudmina khamrin, atau orang yang mengkali minum minuman khamar yang memabukkan. Insyaallah kita mudah-mudahan terdinding, terjaga dari hal yang tidak diridhai oleh Allah ini. Au musiran ala zina, nah di musiran ala zina. Nah, terus menerus melakukan perbuatan zina. Nah, akhirnya sidin mendekat malam nisfu Sya'ban, ampi sidin kada hendak melakukan perbuatan tersebut. Sekalinya ibadah itu Sya'ban bahasa pulang, ini ngarinya berdusta ngarinya ya. Ini maksudnya bujur-bujur sudah dengan taubatan nasuha. Au aqal walidaini, atau orang itu termasuk durhaka terhadap kedua orang tua. Maka itu kita berharap jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Imam Abu Lais mengatakan salah satu ciri daripada orang yang berbakti kepada orang tua adalah dia tidak pernah lupa mendoakan terhadap kedua orang tuanya 5 kali sehari semalam. Hidup ataupun sudah berpulang ke Ramadan, doakan dengan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doakan mudahan orang tua kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak salah kita lawan orang tua kita. Banyak salah. Kadang-kadang ada ucapan yang lebih tinggi suara daripada beliau. Nah, maka itu kita berharap jangan sampai kita dikategorikan orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kenapa sebab dapat murka dari Allah? Gara-gara mendapatkan kemurkaan orang tua. Ujar Nabi, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Allah ridha manakala kedua orang tua ridha. Allah benci, murka
pada saat kedua orang tua itu murka, benci lawan kita. Insya Allah kalau yang dilakukan si anak itu kebaikan, tidak ada satupun orang tua yang benci. Tapi manakala yang dilakukan si anak itu perbuatan yang tidak baik, dia si orang tua akan merasa kesal, jengkel hatinya. Maka kita jangan sampai menyebabkan kejengkelan orang tua mendatangkan kesialan hidup. Maka itu guru ulun memadahkan ujar sidin, kalau hendak hidup nyaman jangan sampai menyakiti perasaan hati orang tua. Bahkan yang dikhawatirkan orang yang durhaka dengan orang tua ini matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita beratan termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang terakhir, nah kan panjang, yang terakhir, au qati'ar rahimin, atau orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka ada pernah tegur sapa lawan tetangga sebelah gara-gara apa semalam? Anak ayam aja bahira. Apa lantaran orang sebelah? Sarik sini. Anak ayam siapa nih? Oh, dia sebelah anak ayamku. Napa garam aja? Kada bapak aja. Oh, rupanya koncot dia ya kan? Napa akhirnya kada bataguran. Bayangkan kalau sudah tidak tegur sapa, rasa sempit hidup kita. Kemana-mana rasa sendiri ya kan? Kada tegur sapa. Coba kalau kita tegur sapa, rasa panjang perjalanan kita. Nah, banyak dilihat, banyak kawan. Kenapa? Bila bertemuan tegur sapa, senyum. Ini putus silaturahmi gara-gara sepele. Naudzubillah. Maka apalagi bertetangga tadi jerulun. 2-3 hari aja kada bataguran, sudah kada nikmat. Hari ini 5 tahun sudah kada pernah bataguran lawan sebelah. Kenapa? Kada pernah bataguran lawan sebelah. Sakanya orang sebelahnya pindah rumah sudah. Nggak kada bataguran ya kan? Kemudian ditagur orangnya kada ada juga. Allah, bukan karena bakal lahir itu makanya, karena pindah rumah aja. Allah Rabbi. Nah, jadi fa inna haula'i la yughfaru lahum. Mereka itu semua tidak akan diampuni dosanya hatta yatubu wa yatruku, kecuali mereka bertaubat, minta ampun kepada Allah. Yang kita baca istighfar tuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mudah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa saja yang kita lakukan, kita perbuat amalannya sehabis sholat maghrib, ya salah satunya tadi adalah sembahyang taubat, minta supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian baca Yasin 3 kali. Di awal berniat minta dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah. Nah, kedua apa niatnya? Minta diluaskan rezeki yang halal. Yang ketiga minta dikuatkan iman, ditetapkan iman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ternyata doa tahun tadi kabul. Kenapa? Tahun tadi kita berdoa juga, minta panjang umur. Alhamdulillah batamuan pulang nisfu Sa'ban. Kan itu kan berarti kabul doa kita. Dan kedua doa kita kabul apa? Minta diluaskan rezeki. Ternyata kita sampai hari ini alhamdulillah dapat rezeki, macam-macam rezekinya kita, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Tadi pertama panjang umur. Yang kedua luas rezeki. Yang ketiga apa? Sudah apa belum? Sudah juga. Nah, yakinkan pasti kita juga akan mendapatkan, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kabul hajat kita barangkali. Kemudian habis itu sholat isya, ada yang melanjutkan dengan sholat hajat dan tasbih. Berlanjutnya lagi membaca amalan yang bisa dan yang sering kita baca adalah kalimat atau tasbih Nabiullah Yunus sebanyak 2375 kali. Itu kalau hanya membacanya standar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kurang lebih ya hampir 2 jam lah. Kamu laju benar tuh
babuyan coba sini la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illallah subhanaka itu kalau paham juga ya kan kelajuan itu. Cuma ada nama anak pakai apa baju yang tasbih kita itu. Nah, membacanya pelan tapi memencetnya rancak. La ilaha illallah subhanallah. Tapi membacanya salah sekali tapi pencetannya sini bisa 5 kali ini. Nah, ini bahaya itu. Jangan kalau bisa sesuai, jangan ibarat anak kunci itu kan ada anaknya kan. Nah, runcingannya itu udah sesuai itu biarnya pas tuh masuk kan. Nah, jadi kalau bisa ya sesuai dengan bacaan dan hitungan. Kalau pakai tasbih ini bisa aja hayal. Gugur tasbihnya. Bahkan ingat lagi yang hitungannya babinya ya kan. Ya hati-hati juga ya kan. Nah, nyaman tuh memang ada angka itu nah. Bagaimana? Cuk ada kata itu. Jadi ada sambil menghitung disiapakannya lain-lain batu kacang biasa dimakan tuh diulahnya 23 berarti kan bila 100 1 bilanya 2000 berarti 20 ini 2300 nah 23 75 nya kan dihitungnya kan dibuatnya jadi sekali 100 makannya kacang sebiji iya kalau sebiji musia dua lain nanti sebenarnya habis 100 2 di sebelumnya bah cepat dia tuntung tuh aku sudah tuntung ya nada tuntung kita makan 3 soalnya makan lantas benar ya. Nah jadi kalau perlahan insyaallah ya standarnya 2 jam lah kira-kira tapi kalau mau cepat ya lapah juga bang pegang matanya perlahan kita kan mesti harus cepat selesai tidak yang penting istiqomahnya bacaannya bagus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin jangan kuntum ini ada kuntum la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin enggak ya kuntum ya tapi ada yang kada buat ketuntungan malam itu membaca sampai ke siang kada tuntung kenapa membacanya lambat benar la ilaha illa anta subhanaka ini itu sampai ke siang lagi udah kira kada tuntung aja itu kalau lawasan juga jadi insyaallah kalau kita hendak nyaman tuh berjamaah apa berjamaah lawan orang jadi insyaallah nang hati mata mangantuk tuh melihat kawan pina jagat mata 4 juga jagat ya kan mairingi aja tapi ada aja mairingi lawan tasbih aja montong sama dia mau orang kawan mau motor aja sini di mana membaca aja dalam hati yang membaca aja tuh kan perlu baca dalam hati ngarinya ya disuruh membaca la ilaha illallah subhanaka ini kuntu minaz zalimin banyak aja amalan yang lain tapi itu yang kira-kira mungkin barangkali lebih mudah kita baca anak baca dalail ka sakataman dalail khair silakan aja kalau sanggup membaca mulai dari Senin awal sampai hari Minggu sekali duduk selesai mah tahu membaca dalam itu atau baca burdah kafir kan terserah tergantung apa mood kita ya tapi intinya tidak lain pada malam itu kalau bisa kita isi dengan berbagai macam amal ibadah dan berdoa jangan sampai kita tinggalkan kenapa karena ini malam yang mustajabun doa tapi terlepas dari itu kita berharap mudah-mudahan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dan sifat-sifat yang tidak baik kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak minta ampun. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Bukan saja dosa kita, tapi dosa keluarga kita, jiran tetangga kita berataan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun atas nama pribadi minta maaf, minta ridho kalau ada kata ucapan yang kurang sopan, tinggal laku yang kurang tepat. Sekali lagi minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan apa yang diperbuat pada malam hari ini menjadi perbendaharaan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, minta ridha minta halal. Mari kita bertahlil. Al-Hadiniyah Al-Fatihah.